Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah algoritma, yaitu algoritma XGBoost untuk sebuah penelitian dengan bidang riset Kubernetes dan machine learning menggunakan metode regresi linier. Apa itu algoritma XGBoost? XGBoost atau biasa disebut Extreme Gradient Boosting adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dari metode Gradient Boosting Decision Tree atau GBDT. Algoritma ini sangat populer dalam kompetisi data science seperti Kaggle karena kemampuannya menghasilkan model dengan performa tinggi. Pada regresi, XGBoost digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Konsep utama yang digunakan dalam XGBoost untuk regresi. Yang pertama yaitu boosting, yang kedua gradient descent optimization, yang ketiga regression L1 dan L2, yang keempat weak residual error. Rumus dalam algoritma XGBoost ada banyak, tapi rumus yang utama yaitu fungsi prediksi XGBoost, yang kedua fungsi loss function, yang ketiga fungsi regulasi, yang keempat optimasi dengan struktur pohon, yang kelima update prediksi pada setiap iterasi atau pada setiap pohon. Fungsi prediksi XGBoost yaitu Y sub I sama dengan sigma dari T sama dengan 1 hingga T F sub T dari X sub I. Untuk lebih jelasnya, prediksi Y untuk data ke I adalah hasil penjumlahan dari semua fungsi pohon keputusan FT yang diterapkan pada input fitur XI, mulai dari pohon pertama hingga pohon ke T. XGBoost menggunakan sekumpulan pohon keputusan untuk membuat prediksi, di mana YI sama dengan prediksi akhir untuk sampel I, T jumlah total pohon, FT X sub I output dari pohon ke T untuk input XI. Setiap pohon baru ditambahkan untuk mengurai kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya. Cara kerja XGBoost untuk regresi. Yang pertama ada inisialisasi model. Model pertama dibuat dengan nilai awal, biasanya berupa rata-rata dari target, mean of Y. Residual dihitung sebagai selisih antara nilai aktual dan prediksi awal. Yang kedua, pembuatan pohon keputusan. Pohon baru dibuat untuk memprediksi residual dari model sebelumnya. Pohon ini tidak memprediksi nilai target secara langsung, tetapi mencoba menyesuaikan prediksi berdasarkan gradient loss function. Yang ketiga, pembaruan prediksi dengan learning rate. Model baru ditambahkan dengan bobot yang dikalibrasi menggunakan learning rate. Prediksi diperbarui menggunakan rumus. Yang keempat, regulasi untuk mencegah overfitting. XGBoost menggunakan dua bentuk regulasi untuk mengontrol kompleksitas model. Ada L1 regulasi, LISO, parameter alpha, membuang fitur yang tidak penting dengan memberikan bobot 0 pada beberapa fitur. Kedua, L2 regulation, regi parameter lambda,
mengurangi kompleksitas model dengan menghukum bobot yang terlalu besar. Cara kerja yang keempat, proses berulang sampai konvergen. Pohon baru terus ditambahkan sampai jumlah iterasi maksimal tercapai atau tidak ada perbaikan signifikan dalam loss function. Setelah selesai, model akhir terdiri dari kumpulan banyak decision tree yang bekerja secara kolektif untuk memprediksi nilai target. Dari algoritma Exibus, saya ada studi kasus yaitu optimasi alokasi dan prediksi penggunaan sumber daya di Kubernetes menggunakan machine learning. Kubernetes adalah sistem orkestrasi kontainer yang digunakan secara luas untuk mengelola aplikasi di dalam lingkungan code. Salah satu tantangan, tantangan utama dalam Kubernetes adalah mengalokasikan sumber daya seperti CPU dan memori secara efisien. Alokasi sumber daya yang tidak optimal dapat menyebabkan dua masalah utama. Yang pertama yaitu over provisioning. Alokasi sumber daya yang berlebihan menyebabkan pemborosan infrastruktur dan meningkatkan biaya operasional. Yang kedua, under provisioning. Alokasi yang kurang memadai dapat menyebabkan kegagalan aplikasi, performa buruk, dan pengalaman pengguna yang terganggu. Dalam skenario yang kompleks atau aplikasi yang berbasis microservice, pendekatan manual dalam menentukan kebutuhan sumber daya menjadi sulit dan kurang efisien. Oleh karena itu, penggunaan machine learning atau ML menjadi solusi potensial untuk memprediksi kebutuhan sumber daya secara dinamis dan mengoptimalkan auto scaling di lingkungan Kubernetes. Paper pendukung ya, yang pertama ada efficient resource allocation in Kubernetes use machine learning. Yang kedua, machine learning for predictive resource scaling for of microservice on Kubernetes platform. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.